Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dia Kartika Sari. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Anak dan Remaja yang diampu oleh Ibu Bella Yogi Fasni, MPD. Nah, bagaimana sih meningkatkan motivasi belajar pada siswa di masa pandemi ini? Di sini saya menggunakan teknik reinforcement atau memberi penguatan positif pada siswa. Dikutip dari Tribun News, coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19 telah menjadi pandemi dunia. Pada tanggal 14 dan 15 Juni 2020, Indonesia merupakan negara tertinggi kedua di dalam penyebaran COVID-19 dengan lonjakan di atas 1000. Indonesia menempati posisi 31 dari 40 negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Maka dari itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap di rumah jika tidak ada urusan di luar. Poin yang ingin saya bahas yaitu identifikasi masalah, pendekatan konseling, tujuan terapi, skill terapi, dan intervensi dan aplikasi tahapan pendekatan konseling. Sementara ini, kebijakan dalam dunia pendidikan mentiadakan pembelajaran tatap muka yang diganti dengan pembelajaran online. Sejak pembelajaran tatap muka berubah menjadi pembelajaran online, hal inilah yang menyebabkan siswa mengalami penurunan motivasi dan keaktifan dalam belajar. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka kualitas pendidikan secara luas juga akan mempengaruhi dan mengalami penurunan. Dampak apa saja sih yang siswa alami selama pelajaran online ini? Yang pertama, siswa mudah malas dan jenuh. Yang kedua, kurangnya bersosialisasi. Yang ketiga, keterbatasan gadget dan kuota internet. Yang keempat, kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan behavioristik dengan teknik reinforcement. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Semanto, yang dimaksud dengan pemberi penguatan atau reinforcement adalah suatu respon positif dari konselor kepada siswa yang setelah melakukan suatu perbuatan yang baik atau berprestasi. Pemberian penguatan reinforcement ini dilakukan oleh konselor dengan tujuan agar siswa akan lebih giat berprestasi dalam interaksi belajar mengajar dan siswa agar mengulangi lagi perbuatan yang baik itu. Contoh dari pemberian penguatan positif yaitu dengan memberi pujian. Misalnya, seorang konselor meminta siswa menjawab pertanyaan yang konselor berikan dan si siswa menjawab pertanyaan soal tersebut. Setelah itu, konselor memberikan pujian seperti bagus jawabannya, keren jawabannya, dan meminta untuk meningkatkan belajarnya lagi. Tujuan dari terapi ini yaitu untuk mengontrol dan mengubah sikap yang kurang baik menjadi tingkah laku yang baik.
Yaitu selanjutnya mengarahkan kepada cara berpikir yang baik bahwa walaupun kita belajar dengan daring harus tetap semangat. Yang terakhir, meningkatkan belajar siswa di masa pandemi ini. Skill terapi yaitu dimana dengan menggunakan terapi reinforcement ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pada motivasi belajar peserta didik. Jika motivasi siswa meningkat, maka perhatian, fokus belajar, minat belajar, keseriusan siswa dalam belajar akan meningkat juga. Yang terakhir, intervensi dan aplikasi tahapan pendekatan konseling. Tahap awal, konselor meminta konseli untuk menceritakan masalah yang dihadapi dan fokus pada permasalahan tersebut. Tahap pertengahan, konselor dan konseli berusaha untuk mengidentifikasi masalah apa yang menjadi motivasinya menurun. Dan tahap yang terakhir, konselor memberikan pilihan untuk konseli agar dia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan konselor memberikan penguatan positif kepada siswa tersebut. Bahwa jangan menjadi alasan ketika belajar daring ini untuk kita tidak fokus kepada belajar kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.